Whoa, oh, oh, yeah, yeah. Adik-adik mahasiswa, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengecilan ukuran. Mungkin sebenarnya adik-adik sudah familiar ya dengan pengecilan ukuran, sudah mempelajari di kampus juga ya. Kita hanya akan membahas secara singkat ya. Yang pertama, salah satu contohnya kita bisa menggunakan grinder. Banyak digunakan untuk menghancurkan bahan yang telah dipotong kecil ya. Alat ini terdiri atas ulir yang berfungsi untuk mendorong bahan ke pisau yang berputar dan menekan bahan daging keluar dari badan ulir. Kemudian ada chopper ya, digunakan untuk menghaluskan bahan menjadi bentuk pasta seperti mayonnaise. Alat ini terdiri atas pisau berbentuk lengkung yang berputar di dalam wadah yang dilengkapi pengikis untuk mengembalikan bahan yang menempel pada dinding wadah ke zona kerja pisau. Hasil akhir dari bahan yang dihasilkan atau dihancurkan dengan chopper lebih halus ya. Chopper ini biasa digunakan oleh industri rumah tangga. Bahkan kita yang di rumah pun sering ya menggunakan chopper. Selanjutnya untuk pencampuran ya, ada dough mixer untuk mencampurkan adonan dengan gaya mengangkat atau menarik dari pan mixer, kemudian menekan dan melipat. Digunakan pada bahan yang memiliki viskositas tinggi dan biasanya digunakan untuk mencampur adonan roti, donat, dan cookies ya. Sering digunakan oleh industri rumah tangga pangan yang memproduksi eh, bakery ya, seperti roti maupun cookies. Kemudian homogenizer untuk mengecilkan ukuran partikel berdasarkan gaya gesekan antara fase statis dan fase dinamis. Gaya tersebut akan menyebabkan pencampuran sehingga diperoleh campuran yang homogen. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyimpanan ya. Mungkin adik-adik melihat ya kalau penyimpanan itu bisa kita lihat di sini ya, ada eee, seperti di buah dan sayur, ini mungkin adik-adik melihat penyimpanannya di kulkas. Tapi harus diingat lagi untuk industri rumah tangga pangan, penyimpanan di kulkas atau penyimpanan dingin hanya untuk bahan baku. Ketika sudah menjadi produk akhir untuk produk di industri rumah tangga pangan, itu adalah produk-produk yang tahan digunakan, disimpan di suhu ruang. Ketika tidak tahan disimpan di suhu ruang dan harus disimpan di suhu dingin, untuk perizinannya tidak bisa menggunakan SPP IRT lagi. Nah, ini untuk, penyimpanan bahan baku misalnya minyak goreng, memiliki sifat mudah teroksidasi jika terpapar udara dan cahaya. Kemudian, penyimpanan yang baik, menggunakan wadah yang kedap udara dan tidak tembus cahaya. Selanjutnya ini tadi yang buah dan sayur ya. Penyimpanan pada wadah tertutup kedap udara untuk menghambat laju respirasi. Kemudian penyimpanan di suhu rendah itu untuk mengurangi laju respirasi. Unggas dan daging itu menggunakan wadah stainless steel sehingga pada saat pengolahan tahan terhadap panas dan juga mudah dibersihkan. Penyimpanan selanjutnya ya, itu untuk penyimpanan itu harus sesuai dengan karakteristik pangan ya. Untuk sayur segar dan buah-buahan perlu ditempatkan pada wadah tertentu dan dijauhkan dari telur dan produk susu ya. Pada beberapa lemari pendingin, tata letak menjadi lebih mudah karena sudah dipisahkan dengan rak bertingkat dan laci-laci di dalamnya. Namun, dalam lemari pendingin yang tidak terlalu banyak rak ya, pemisahan bahan yang disimpan perlu digunakan menggunakan wadah untuk masing-masing bahan. Bahan kering dipisahkan tepatnya dengan bahan basah ya. Saya yakin ini materi yang tidak sulit, karena mungkin adik-adik mahasiswa terbiasa melihat, eee, ibunya ya di rumah yang menyimpan bahan-bahan pangan di kulkas eee, dengan wadah-wadah yang terpisah. Kemudian bahan yang baru datang diletakkan pada bagian dalam lemari penyimpanan atau di bagian bawah
bahan sejenis yang sudah ada. Hal itu untuk mendukung alur penyimpanan dan pengambilan bahan. Selanjutnya untuk, syarat penyimpanan bahan pangan kering, itu suhu gudang kurang dari 22 derajat Celcius, kemudian kelembapan ruangan 80 sampai 90%, jarak bahan pangan dengan lantai 15 sentimeter, jarak bahan pangan dengan dinding 5 sentimeter, kemudian jarak bahan pangan dengan langit-langit 60 sentimeter. Nah, ini harus adik-adik perhatikan ketika nanti KKN kemudian mendampingi industri rumah tangga pangan. Nah, harus diperhatikan bagaimana mereka menyimpan bahan pangan kering, apakah langsung, bersentuhan dengan lantai atau mereka, sudah memberi jarak bahan pangan dengan lantai, dinding, maupun langit-langit. Kemudian untuk pengolahan dan pemasakan ya, ini contohnya, ini kita mulai dari peracikan bumbu, kemudian pencampuran, penambahan air, pengadukan, dan, ada pemasakan ya. Nah, perhatikan foto di sini ya, ini adalah, foto bakso. Untuk produk bakso sendiri itu tidak bisa SPP IRT, tapi misalnya produknya itu basreng, bakso goreng, itu bisa. Jadi yang ditampilkan di foto ini adalah, proses ketika pengolahannya ya. Tapi kalau hasil jadinya adalah produk bakso, maka tidak bisa mendaftar SPP IRT. Tapi harus, produk yang kering, misalnya produk tadi bakso goreng, baru bisa mendaftar SPP IRT. Nah, untuk pemasakan sendiri, itu memasak dengan menggunakan media air dengan penambahan bumbu maupun ingredient lainnya. Selanjutnya, adalah pengolahan dengan penggorengan. Di IRTP banyak, pengolahan dengan penggorengan ini ya, karena memang mudah dan cukup familiar untuk, industri rumah tangga pangan. Nah, untuk penggorengan sendiri ada penggorengan udara terbuka atau penggorengan biasa ya, dengan, menggunakan minyak panas ya. Bahan dipanaskan dalam minyak panas pada suhu 160 sampai 180 derajat Celcius sampai tingkat kematangan tertentu. Ada teknik penggorengan dangkal atau shallow pan frying, dan ada teknik penggorengan terendam, deep fat frying. Nah, selain itu ada penggorengan vakum atau, vakum frying ya, dilakukan pada ruang tertutup dengan tekanan rendah di bawah tekanan atmosfer, kemudian dengan menurunkan tekanan, maka suhu yang dibutuhkan untuk proses akan turun antara 70 sampai 90 derajat Celcius ya. Ini, mmm, banyak digunakan untuk, buah-buahan ya. Saya yakin adik-adik mahasiswa tidak asing ya, baik penggorengan udara terbuka maupun penggorengan vakum. Nah, ini contoh-contoh alatnya ya. Kalau, alat untuk menggoreng ya di RTP mungkin selain, ada juga yang menggunakan, wajan biasa yang seperti kita lihat, di rumah, ada juga yang sudah menggunakan, alat ya untuk menggoreng seperti batch fryer mesin. Seluruh mesin terbuat dari stainless steel, kemudian mesin dilengkapi dengan pengaduk otomatis. Kemudian panci di dalam dapat diangkat dengan motor untuk proses pengeluaran bahan. Bahan bakarnya dapat menggunakan gas atau diesel, kemudian keuntungannya adalah dapat terhindar dari gosong. Kenapa? Karena dapat diatur suhu dan waktunya. Sapa kampung